Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Pak Adit di pembelajaran tematik. Sekarang kita masuk tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan sarapan pagi ya. Tujuan pembelajarannya: 1. Mengetahui makna kata dan membuat kalimat. 2. Mengetahui caranya menghadapi perbedaan yang ada. 3. Menghitung volume suatu benda. Yuk kita mulai belajar bersama. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin, terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Nah, judulnya pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu sapi perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Nah, ayo berdiskusi. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Buatlah kelompok atau kalian bisa tulis sendiri di bukumu masing-masing. Diskusikanlah bersama orang tuamu ya. Misalnya di sini, sapi akan menjadi lebih sehat dan gemuk. 2. Sapi menghasilkan susu lebih banyak. Susu yang dihasilkan akan memiliki kualitas baik. Susu lebih tahan lama dan steril dari kuman dan bakteri. Berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah, silahkan kalian tulis pada kotak yang tersedia ya, kemudian salinlah di bukumu masing-masing. Ayo berlatih, amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamus bisa minta bantuan orang tuamu atau gurumu ya. Untuk yang pertama, daya tahan, artinya ia suatu kemampuan untuk bertahan atas segala sesuatu yang datangnya dari luar dan sifatnya bisa merugikan. Teknologi artinya suatu metode yang bersifat ilmiah yang digunakan dalam mencapai tujuan yang praktis. Untuk pengemasan dan kedap udara, kalian bisa cari sendiri ya di kamus. Mintalah bantuan orang tuamu supaya bisa. Buatlah kalimat baru menggunakan kata-kata di atas. Untuk yang pertama, daya tahan. Misalnya di sini, daya tahan tubuhnya semakin melemah. Yang kedua, teknologi. Misalnya, tempe adalah hasil olahan teknologi pangan. Untuk yang pengemasan dan kedap udara,
Kalian bisa buat sendiri, tulis di bukumu masing-masing ya. Ayo mengamati, simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan, terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Penny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Penny. Maaf Penny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minuman yogurt, Penny, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Penny menghargai pilihan teman-temannya. Penny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Nah, dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang ayo bermain peran. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sikap tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Nah, sekarang ayo mengamati volume benda. Setelah bermain peran, Penny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Penny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Nah, lihatlah susu berikut. Kemasan A, kemasan B, dan kemasan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian, kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka, volume kemasan A, B, dan C berbeda. Ayo mencoba, buatlah kelompok bersama teman-temanmu. Lakukan percobaan mengukur volume. Ikuti langkah berikut. 1. Kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. 2. Siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. 3. Ukur volume dari air minum di setiap botol minum. 4. Tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Nah, lihat batas air milik Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Penny. Air yang paling banyak adalah milik Siti, kemudian Udin dan Dayu dan Penny. Yang terakhir adalah punya Edo. Nah, nomor 5, botol minum milik memiliki volume paling banyak. Siapa? Ya, Siti. Nomor 6, botol minum milik memiliki volume paling sedikit. Ya, Edo. Coba ukur volume benda lainnya yang terdapat di sekitarmu. Jelaskan cara mengukur volume benda tersebut pada guru atau teman-temanmu. Nah, sekarang ayo berlatih membandingkan volume benda. Amati gambar berikut.
lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Nah, lihatlah botol minum berikut. Manakah yang paling besar volumenya? Ya, volume air pada galon adalah yang paling banyak. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Mana? Tentu saja dari nomor 3, 2, dan 1. Nah, sekarang urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Kita urutkan dari yang paling banyak adalah nomor berapa? Iya, nomor 3. Dan diakhiri yang paling sedikit nomor 1. Yang tengah kalian bisa diisi sendiri ya, kerjasama dengan orang tuamu. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa untuk mengamati berbagai ukuran yang tertera pada berbagai kemasan botol minum yang sering ditemukan sehari-hari di toko atau warung. Selamat belajar ya, dan tetap semangat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.